Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, semoga keberkahan, kebahagiaan, kesejahteraan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tentu masih ingat dengan sosok Kiai Muharrar yang dulu sempat kecewa dengan salah seorang habib, dan beliau sebelumnya adalah muhibbin akut, muhibbin kelas berat gitu ya. Dan sekarang gencar menyerukan kebenaran bahwa habaib di Indonesia itu tidak termasuk dzurriyyah Rasulullah SAW, karena dilihat dari ciri-cirinya, dilihat dari kelakuannya yang ditampilkan khususnya oleh para oknum-oknum habaib Ba'alawi di Indonesia. Kiai Muharrar semakin gencar, semakin berani, semakin yakin bahwa habaib Indonesia itu bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Salah satunya karena kata beliau ini, rata-rata habaib Indonesia itu senangnya itu nodong. Nodong itu dalam arti minta uang ke jamaah dawir atau keliling kemana-mana dengan tujuan berharap imbalan uang atau lainnya. Nah, ini juga disebabkan karena para habaib itu tidak memikirkan nasibnya, hanya memikirkan nasabnya gitu. Lebih lengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang bisa nanti. Nama saya Ibu Koyumah dari Bun. Desa Babakan Losari Lor. Yang saya tanyakan, saat ini kan sedang viral masalah nasab. Nabi orang-orang mengaku keturunan Nabi sampai tes DNA. Bun. Kemudian banyak yang mengaku Habib. Turunan Nabi. Yang saya tanyakan itu ciri-ciri Habib yang asli, kemudian nasabnya langsung ke Nabi Muhammad itu yang seperti apa? Itu saja Pak Kiai, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Orang bingung mikirin nasab gara-gara tidak mikirin nasib. Laisal fata may yaqulu abi walakinnal fata may yaqulu anada. Yang dinamakan pemuda yang benar-benar pemuda, yang tidak pernah mengandalkan ayahnya, kakeknya, buyutnya, cangganya, udek-udek siwurnya, enggak. Yang dinamakan pemuda adalah mengatakan apa mene gelut karo aku. Lah itu baru pemuda. Pemuda tak kandake pak aku Masa gitu, bapakku dokter takon nyuntik bokongmu, ya kan? Masa gitu? Jadi orang itu terlalu bingung masalah nasab gara-gara tidak pernah memikirkan nasibnya diri sendiri. Pada akhirnya bingung, pada akhirnya kacau balau. Sesungguhnya dzurriyyah Rasul, semua dzurriyyah Rasul yang pernah disabdakan oleh Rasulullah, beliau mengatakan, seumpama Fatimah mencuri, kupotong tangannya. Itu bukti bahwasanya semua dzurriyyah Rasul tidak ada yang mencuri, tidak ada yang korupsi, tidak ada yang dawir, tidak ada yang minta uang dari pintu satu ke pintu yang lain. Kalau ada dzurriyyah Rasul minta dari pintu satu ke pintu yang lain, positif, palsu. Jangan diberi palsu Pak Dokter, palsu. Nggak mungkin. Darah Rasulullah itu jiwanya wabil mu'minina raufur rahim. Jiwanya berbagi, jiwanya memikirkan, mensubsidi, memikirkan kesejahteraan umat, bukan malah nodongi umat. Tidak menjual imamah yang besar sak gentong-gentong, bukan memamerkan serban yang besar, jubah yang pada akhirnya hanya untuk menipu umat, untuk mencari uang yang sedikit. Bohong. Dzurriyyah Rasul tidak seperti itu. Dulu ada putranya Nabi Nuh, dia seorang nabi dan seorang rasul, termasuk ulul amri, ulul azmi. Apa yang terjadi? Kan'an dirungkatkan oleh Allah. Kan'an dikatakan oleh Allah, laisa minkal
Mereka tidak termasuk keluargamu. Laisa min ahlik, wahai Nabi Nuh. Mereka tidak termasuk keluargamu. Innahu ghairu amalin solihin. Mereka Kan'an tidak termasuk orang yang baik. Artinya apabila ada zuriyah Rasul kemudian akhlaknya bejat, omongane kotor, kalau madak-madak kayak ngawur, akhlaknya jelek, peranginya jelek, tidak punya kasih sayang kepada umat, positif, itu namanya palsu. Paham? Cara untuk meneliti seperti itu Bun, sampai nggak usah ketipu dengan imamah. Mahabharata lah imaman, ya enggak? Pernah nonton Mahabharata? Abu Jahal, Abu Lahab juga imamahan, Fir'aun juga imamahan. Kalau masalah serban, itu loh abang tukang jual bakso ilik serbanan. Kamu itu. Kalau masalah jubahan, emak-emak itu kalau masak Pak Dokter, alah jubahan kabeh. Jubah apa dasar? Lah yuk, kalau masalah tongkatan, malah hampir nini pelet deh. Tongkatan semua kan. Kalau masalah tasbih, lah itu konghucu itu ya, semuanya pakai tasbih. Bahkan di rumah saya ada tasbih besar untuk hiasan rumah. Makanya jangan ketipu. Akhir zaman semakin dekat dengan yaumil kiamat, bermunculan duriyah palsu. Rasulullah mengatakan, mereka itu tidak keluargaku. Mereka itu tidak keluargaku. Mereka itu hanya untuk menipu umat, untuk mencari uang yang sedikit dengan memperbaiki casing-casing dohir untuk mencari uang yang sedikit. Pada akhirnya umat menjadi makanan empuk. Apalagi bulan Maulid Nabi ini, mereka datang ke masjid satu ke masjid yang lain hanya untuk mencari jadwal ceramah. Jadwal ceramah. Silakan yang lain. Luar biasa apa yang beliau sampaikan, jelas, lugas, padat, dan to the point. Nah, ya telah kita ikuti bersama ya dari seorang muhibbin, mantan muhibbin ya. Saya juga mantan muhibbin ya. Ya karena apa? Karena akhlak Nabi Muhammad itu kan khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Dan dipuji oleh Allah, innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, memang kamu itu sungguh punya akhlak yang mulia, ya, punya akhlak yang agung. Nah, kalau dicemari oleh Wahabi, oleh para habaib, ya, oleh para habaib, maka berarti kesucian Nabi Muhammad telah ternodai, ya, kesucian, ya, kebersihan, kebaikan akhlaknya telah dinodai oleh kaum Ba'alawi. Ya, seperti apa yang telah dikatakan tadi, sesungguhnya Nabi Muhammad itu azizun alaihi ma'anittum, ya, berat dengan apa yang menimpa umat. Harisun alaikum, Nabi Muhammad itu loba untuk kita semua itu masuk surga. Artinya seandainya bisa umat Nabi Muhammad itu seluruhnya tidak mencicipi neraka, ya, tapi langsung masuk surga, itu seandainya, dan membuat umat Islam seluruh dunia ini, umat manusia maksudnya, masuk Islam semua. Harisun alaikum, ya, bil mu'minina raufur rahim, dan belas kasihan terhadap sesama orang mukmin, ya. Nah, demikianlah apa yang telah dipaparkan. Semoga kita menjadi sadar sesadar-sadarnya bahwa di dunia ini ada dua peninggalan, yaitu Al-Quran dan dzurriyyah Rasulullah. Maksudnya peninggalan dari Nabi Muhammad yang berat untuk dilaksanakan, yaitu mengamalkan Al-Quran dan meniru, ya, atau mencontoh atau meneladani dzurriyyahnya, ya, dzurriyyahnya. Maksudnya karena dzurriyyah Rasulullah itu dijaga kesuciannya pas dengan apa yang menjadi cita-cita, menjadi akhlak, menjadi apa keyakinan dari para nabi, dari Nabi Muhammad maksudnya. Jadi
Dzurriyyah Rasulullah itu sesungguhnya adalah meniru, ya, meniru kakeknya, ya, menggunakan akhlakul karimah yang telah digambarkan, dituliskan, digariskan dalam Al-Quran. Oleh karena itu Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya aku tinggalkan padamu dua perkara yang berat, yaitu Al-Quran dan meniru dzurriyyahnya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.